sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Mereka berkumpul membicarakan persoalan ini di bawah pimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mencari solusi untuk menetapkan tahun pertama dalam penanggalan Islam. Ada sebagian dari mereka yang mengusulkan agar tahun pertama dalam tahun Islam itu diawali dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 571 Masehi. Ada pula yang mengusulkan diangkatnya Nabi sebagai Rasul, sebagai Nabi yang terjadi pada tahun 611 Masehi sebagai tahun pertama tahun kalender Islam. Kemudian ada juga yang kemudian mengusulkan wafatnya Nabi, yaitu pada tahun 632 Masehi sebagai tahun pertama dalam penanggalan Islam. Hal ini ditolak oleh Umar bin Khattab karena wafatnya Nabi adalah tahun kesedihan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang cukup istimewa dalam sejarah kehidupan umat Islam, khususnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal adalah tanggal dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal juga tanggal wafatnya beliau. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal juga merupakan tanggal di mana sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau dibaiat sebagai khalifah pertama, sebagai orang yang menggantikan tugas-tugas kenabian setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 12 Rabiul Awal ternyata juga adalah tanggal di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dalam perjalanan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Jadi ini yang mungkin menjadi tema kita pada siang hari ini, di mana mungkin banyak di antara kita yang menganggap bahwa Nabi hijrah di bulan Muharram, padahal sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah di bulan Safar, lalu kemudian beliau tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu kemudian mengapa Muharram yang menjadi bulan pertama dalam kalender Islam, di mana ini diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa-masa kekhilafahan beliau. Pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan Abu Bakar As-Siddiq juga telah wafat, maka ada satu permasalahan di dalam kehidupan berkenegaraan pada masa itu, yaitu ada salah seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Beliau bertanya kepada Umar bin Khattab tentang sistem penanggalan Islam pada masa itu, di mana pada penanggalan Islam hanya ada tanggal dan bulan saja, sementara umat Islam belum memiliki tahunnya. Sementara pada saat itu yang berlaku adalah tahun bangsa Romawi dan tahun bangsa Persia. Lalu kemudian penjelasan tentang hal ini bisa kita dapatkan di dalam kitab Fathul Bari, karya Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari juz 7 halaman 268. Beliau disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis karena beliaulah orang yang dianggap sebagai pemimpin orang-orang beriman dalam persoalan ilmu hadis ini. Jadi memang penjelasan ini tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena penetapan tahun Hijriah itu memang baru terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang umat Islam pada masa itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. Umat Islam telah mempunyai 12 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyar syahran." Sesungguhnya bilangan jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Ya. Nah, persoalan inilah di mana pada masa itu umat Islam belum mempunyai tahunnya sendiri, yang kemudian Umar menyetujui permintaan Abu Musa al-Asy'ari sebagai salah seorang gubernur pada saat itu untuk meminta
keputusan dari Umar untuk menetapkan tahun pertama dalam penanggalan Islam. Karena pada masa itu wilayah kekhilafahan, wilayah daulah Islamiyah itu sudah sangat luas. Persia sudah ditaklukkan, sebagian wilayah Romawi juga sudah berada di dalam naungan Islam. Maka ini menyulitkan tata administrasi kenegaraan pada masa itu. Lalu untuk membahas ini, Umar kemudian mengumpulkan 6 sahabat besar yang kemudian menjadi tim yang mendiskusikan persoalan ini di bawah pimpinan atau diketuai sendiri oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah pada masa itu. Sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Mereka berkumpul membicarakan persoalan ini di bawah pimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mencari solusi untuk menetapkan tahun pertama dalam penanggalan Islam. Ada sebagian dari mereka yang mengusulkan agar tahun pertama dalam tahun Islam itu diawali dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 571 Masehi. Ada pula yang mengusulkan diangkatnya Nabi sebagai Rasul, sebagai Nabi yang terjadi pada tahun 611 Masehi sebagai tahun pertama tahun kalender Islam. Kemudian ada juga yang kemudian mengusulkan wafatnya Nabi, yaitu pada tahun 632 Masehi sebagai tahun pertama dalam penanggalan Islam. Hal ini ditolak oleh Umar bin Khattab karena wafatnya Nabi adalah tahun kesedihan, yang hari itu justru menjadikan umat Islam bersedih hati di dalam mendapatkan informasi tentang wafatnya Rasulullah yang mereka cintai. Kemudian ada satu usulan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengusulkan agar hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama dalam sistem kalender Islam ini. Dengan ada 3 argumen yang beliau sampaikan. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa Allah banyak sekali memuji orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah mengikuti hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian argumen kedua yang beliau sampaikan adalah bahwa hijrahnya Nabi adalah awal terwujudnya negara Islam yang berdaulat. Masyarakat Islam yang mandiri di dalam menetapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, di dalam menerapkan syariat Islam sebagai aturan kehidupan di tengah-tengah mereka. Kemudian argumen yang ketiga yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah dengan hal ini diharapkan semangat hijrah ini akan terus dimiliki oleh umat Islam sepanjang zaman. Inilah 3 argumen yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dan inilah yang kemudian disetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah pada masa itu untuk menetapkan momen hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama dalam kalender penanggalan Islam. Lalu kemudian diskusi berlanjut, perdebatan berlanjut tentang bulan apa yang harus dijadikan sebagai bulan pertama. Ada yang mengusulkan bulan Rajab sebagai salah satu bulan dari 4 bulan haram. Kemudian dalam kitab Fathul Bari ini dijelaskan adanya tentang rentetan peristiwa sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Beliau kaitkan ini dengan Bai'ah Aqabah kedua yang terjadi di akhir bulan Dzulhijjah, di mana ada 75 kaum Ansar yang membaiat Nabi, melakukan sumpah setia kepada baginda Nabi, dan mereka bersedia untuk menyerahkan kekuasaan mereka kepada baginda Nabi. Inilah fase yang disebut dengan Istilahul Hukmi, di mana ada pembesar-pembesar suku Aus dan suku Khazraj dari Madinah, yang mereka adalah merupakan 2 suku terbesar di Madinah, untuk berbaiat kepada Nabi, bersumpah setia untuk menjadikan Nabi sebagai kepala negara Islam di Madinah, sekaligus meninggalkan berbagai sistem jahiliyah yang mereka lakukan sebelumnya. Kemudian peristiwa yang kedua adalah di bulan Muharramnya sendiri, di mana setelah terjadinya Bai'ah Aqabah yang kedua itulah kemudian Nabi di bulan berikutnya, yaitu di bulan Muharram, beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah dengan berbagai risiko dan konsekuensinya. Kemudian di bulan Safarnya, pada tanggal 27, beliau berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian hijrah ke Madinah, di mana dalam perjalanan ini kita tahu beliau sempat bersembunyi di Gua Thur, dan perjalanan hingga ke Madinah itu memakan waktu sekitar 15 hari, sehingga beliau tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang kita tahu beliau disambut oleh masyarakat Madinah dengan salawat badar. Lalu kemudian Umar mengambil keputusan di antara beberapa peristiwa ini, mana momen yang terpenting yang kemudian bisa dijadikan sebagai patokan awal dari tahun Hijriyah ini. Dan ternyata kemudian Umar menganggap bahwa hijrah Nabi ini adalah sebagai
momen yang disebut oleh beliau sebagai al-farqu bainal haq wal batil, pemisah antara yang hak dan yang batil. Yufarriqu bainal kufr wal iman, yang memisahkan antara kekafiran atau kekufuran dengan keimanan. Lalu kemudian dari seluruh proses atau rentetan peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau memutuskan bahwa momen terpenting dari seluruh peristiwa ini adalah di bulan Muharram, ketika baginda Nabi memutuskan untuk berangkat ke Madinah dengan berbagai konsekuensi dan resikonya. Beliau menjadikan momen ini sebagai momen terpenting karena inilah yang disebut dengan ibtidaul azam, awal dari sebuah tekad, awal dari sebuah komitmen, awal dari sebuah ikhtiar untuk menerapkan hukum-hukum Allah di atas muka bumi. Dengan berbagai resiko, dengan berbagai konsekuensi. Karena di dalam kehidupan Mekah pada saat itu, masyarakatnya sudah tidak bisa lagi diharapkan. Mereka masih jumud, mereka masih mengikuti apa yang menjadi peninggalan nenek moyang mereka. Sementara di Madinah, beliau memandang masyarakat Madinah lebih kondusif untuk menerima Islam sebagai aturan kehidupan. Lalu kemudian baginda Nabi mengambil sebuah keputusan untuk hijrah ke Madinah dengan berbagai konsekuensi dan risikonya, yaitu meninggalkan seluruh apa yang beliau miliki di Mekah. Ya, beliau dan para sahabat meninggalkan rumah-rumah yang mereka miliki. Mereka meninggalkan keluarga mereka yang belum mau masuk Islam. Mereka kemudian juga meninggalkan berbagai usaha, berbagai bisnis yang mereka miliki dengan berbagai jaringannya. Kita tahu Abdurrahman bin Auf adalah orang yang mempunyai usaha atau bisnis yang sangat besar di Mekah. Dan inilah yang kemudian oleh Umar bin Khattab dianggap sebagai momen terpenting dari seluruh rentetan peristiwa hijrah itu, dan ini terjadi di bulan Muharram. Bukan 27 Safar yang merupakan hari di mana baginda Nabi berangkat hijrah, dan bukan pula 12 Rabiul Awal di mana Nabi sampai atau tiba di Madinah, tetapi beliau menganggap bahwa dari seluruh momen peristiwa atau rentetan yang terjadi sebelum Nabi sampai di Madinah, momen terpentingnya adalah ketika beliau mengambil keputusan untuk hijrah ke Madinah dengan berbagai risikonya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa ini? Hijrah memang adalah satu kekuatan tekad. Hijrah adalah satu komitmen yang harus dimiliki oleh seseorang ketika mereka ingin meninggalkan dunia yang jauh dari Islam. Dunia yang pada masa itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sistem kehidupan yang jahiliyah di Mekah. Allah katakan, "Afa hukmal jahiliyat yabghun?" Ya, apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman? Siapakah hukum yang memiliki hukum-hukum yang lebih baik kecuali Allah Subhanahu wa taala, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Jadi inilah pertimbangan Umar di mana beliau menganggap bahwa kehidupan jahiliyah di Mekah itu sudah merupakan sesuatu yang harus ditinggalkan. Yang kemudian dengan berbagai risikonya Nabi berangkat ke Madinah, dan ini adalah satu komitmen yang disebut dengan ibtidaul azam, awal dari sebuah tekad, awal dari sebuah komitmen. Dan pelajaran ini bagi kita adalah, marilah hari ini kita bulatkan tekad kita untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan, untuk meninggalkan berbagai sistem kehidupan yang jahiliyah. Hari ini di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat Islam, berbagai pandangan-pandangan hidup jahiliyah tumbuh subur di tengah-tengah kita. Apa yang disebut dengan liberalisme, ada yang disebut dengan sekulerisme, ada yang disebut dengan pluralisme, ada yang disebut dengan nasionalisme, ada yang disebut dengan feminisme di kalangan muslimah, ada demokrasi dan sebagainya. Ini semua adalah sistem atau pandangan-pandangan hidup yang berasal dari orang-orang kafir, dirancang justru oleh musuh-musuh Islam yang hari ini diterapkan di tengah-tengah umat Islam. Allah katakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduqas samawati wal ardh." Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Bersegeralah kalian menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.